Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Naimah dengan nomor induk mahasiswa 2023142020. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelas karyawan Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya akan menyampaikan materi hasil PowerPoint saya mengenai hak asasi manusia atau HAM oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Materi hak asasi manusia terbagi menjadi 3 subbahasan materi, yaitu yang pertama bentuk-bentuk pelanggaran HAM, yang kedua tanggung jawab pemerintah untuk melindungi HAM, dan yang ketiga yaitu pemajuan dan perlindungan HAM. Sebelum kita lanjut pada materi yang pertama, yuk kita bahas dulu mengenai pengertian hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Nah, hak menurut KBBI pengertiannya adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Yang kedua yaitu asasi. Menurut KBBI, pengertian dari asasi adalah bersifat dasar, pokok, tindakan itu melanggar hak manusia. Yang ketiga, manusia. Menurut KBBI, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal atau mampu menguasai makhluk lain. Jadi, pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, bentuk pelanggaran HAM terbagi menjadi 2, yaitu bentuk pelanggaran HAM ringan dan bentuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi seseorang dalam berekspresi, dan lain sebagainya. Pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan sewenang-wenang, perbudakan, pembunuhan massal, menghilangkan seseorang secara paksa. Mari kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sehingga pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Materi yang ketiga yaitu pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Apa itu pemajuan HAM? Pemajuan HAM berarti bahwa aparat pemerintah kita, baik sipil di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun aparat militer, serta masyarakat pada umumnya perlu dibuat mengerti, paham, dan menerima serta melindungi hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak. Apa itu perlindungan HAM?
perlindungan HAM adalah upaya untuk mempertahankan hak manusia yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan hak setiap warganya yaitu dengan membentuk suatu keputusan Presiden RI nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut juga dengan Komnas HAM. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.